Apakah Om tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nggak tahu. Apakah Papa tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Enggak, saya belum tahu tentang apa itu namanya Rengas Dengklok. Baik, Pak. Apakah Mama tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Tidak tahu. Oke, Ma. Apakah Tante tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Tidak tahu. Gimana teman-teman? Sudah lihat kan? Masih banyak sekali orang yang belum tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok, terutama keluarga aku sendiri. Karena masih banyak yang belum mengetahui apa itu peristiwa Rengas Dengklok, latar belakangnya apa, kronologinya apa. Jadi, ladies, di video kali ini akan menjelaskan khusus buat kalian ya. Semoga video ini bermanfaat bagi buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ladies. Apabila video ini bermanfaat, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya ya. Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Cecilia, saya dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini, Ladies akan menjelaskan materi yang berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Suekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi, apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Dijau King Siong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Ahmad Subarjo. Kemudian, Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno
dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 16 Agustus. Tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam. Tepatnya, sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Baik, kita akan ke latar belakangnya. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Pada waktu itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok bermula dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.